Good day ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, saudara-saudara, dan pemirsa yang menyaksikan video ini. Saya sekarang berada di Lagos, Nigeria, yaitu memberi contoh, salah satu contoh bahwa negara ini benar-benar peduli tentang olahraga. Dan jangan heran bahwa Nigeria itu langganan peserta sepak bola Piala Dunia ya. Nah, Indonesia, waduh, sekali saja belum tuh. Sekarang pun kita sudah kutak-kutik untuk cari yang namanya pemain diaspora untuk bisa menjadi pemain dan menang untuk pertandingan yang tersisa 2 kali lagi. Kita doakan semoga siapapun yang bermain, walaupun itu orang yang kelahiran di luar namun sudah dinaturalisasi, kita anggap itu adalah sebagai bangsa Indonesia. Nah, disinilah fasilitas salah satu komplek ya di sana dibuat semua, setiap komplek itu ada futsalnya, sehingga jangan heran kalau pemain dari Nigeria ini terkenal menjadi pemain-pemain internasional ya, main di Liga Eropa, main di Liga ya kebanyakan Liga Eropa yang menjanjikan, terutama bayarannya bagus ya, sehingga ya apabila Indonesia itu dibuat seperti ini, Menpora itu mestinya harus mempunyai program khusus tentang hal ini, sehingga semua paling tidak satu kecamatan itu satu fasilitas seperti ini, sehingga anak-anak itu dari kecil sudah terbiasa main bola ya kan, ada di situ ada main basket ya, sehingga suasana olahraga itu sudah terbiasa sejak awal ya. Nah, contohnya saja bahwa untuk generasi muda yang sering tawuran itu kan berarti kan tidak terdidik secara formal oleh Menpora. Menpora hanya konsentrasi ngurusi naturalisasi dengan ketua PSSI kemana-mana. Itu salah. Mestinya yang bersangkutan harus keliling Jabodetabek sajalah. Kita sudah tidak usah bicara yang luar. Nah, itu nanti urusan gubernur atau Pemda setempat. Nah, Jabodetabek ini kan menteri bisa punya otoritas mengecek salah satu kabupaten kota ya, lantas nanti bisa bicara dengan gubernurnya untuk bisa menciptakan satu kecamatan satu seperti ini, sehingga anak-anak muda itu sudah terbiasa olahraga dari kecil, dari muda ya, sehingga yang bersangkutan bisa hobi. Di sana itu ada kolam renang tuh ya. Nah, ada kolam renang sana, sehingga sejak kecil mereka sudah senang berolahraga secara profesional. Nanti sini diajari bagaimana olahraga yang baik. Kalau perlu nanti dari departemen Menpora mengirim pelatih-pelatihnya untuk bisa membina generasi-generasi muda kita untuk bisa senang berolahraga. Nah, inilah salah satu komplek yang signifikan begini dibuat sehingga anak-anak muda itu terbiasa untuk bisa berolahraga. Karena olahraga ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau mereka apabila liganya itu diputar seperti liga basket, liga voli, liga sepak bola. Kalau di negara sudah maju, semua olahraga itu diputar, ada liganya, ada kompetisinya, sehingga bersaingnya di situ ya kan. Bersaingnya di situ. Contoh saja pemain sepak bola Indonesia PSSI, bahwa pelatih yang sekarang mensyaratkan untuk apabila kita atau pemain ingin bermain di PSSI harus punya jam terbang bermain yang lebih banyak di klubnya masing-masing. Nah, ini seperti itulah kira-kira. Karena apabila yang bersangkutan itu pemain dalam hal ini mempunyai klub yang permanen dimanapun klub tersebut, sehingga mereka akan direkrut oleh pemain PSSI, mereka tuh sudah terbiasa terlatih, sehingga nanti untuk main di klub PSSI bisa tinggal dipoles tentang taktikal saja, mengenai fisik segala macam sudah dibina di klub masing-masing. Itulah kira-kira gambaran dari Indonesia apabila contohnya seperti Argentina. Argentina itu negara boleh dikata ekonominya kurang bagus, tapi kan oleh karena sepak bolanya, termasuk juga Brazil, oleh karena sepak bolanya akhirnya individu tersebut bisa main ke liga-liga di mancanegara. Termasuk di Liga 1 itu kan banyak pemain-pemain yang dari sana, walaupun tanda kutip pemain-pemain tersebut sudah tidak lagu lagi di
sudah tidak laku lagi di Eropa. Tidak mengapa. Mereka kan ternyata laku di Indonesia, berapapun bayarannya, mereka bisa survive untuk mendapatkan rezekinya. Nah, pemain Indonesia juga harus begitu. Dengan catatan juga pemain Indonesia harus ditingkatkan bahasanya. Paling tidak mengerti bahasa Inggris sedikit-sedikit. Sehingga apabila mereka bisa abroad, main di Eropa, main di Amerika, bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelatih. Sekian dari saya, Pak Menteri, Pak Ketua PSSI, dan semua pengurus stakeholder olahraga agar bisa memperhatikan Indonesia ke depan untuk bisa yang namanya maju di bidang olahraga, sehingga kita bisa menciptakan ekonomi yang stabil baik di Indonesia maupun individunya, dan juga ditambah dengan pemain yang banyak melibatkan anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu terhindar dari tawuran, terutama yang sangat terkenal itu di Jabodetabek yang namanya geng motor dan sebagainya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.